بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله. Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pekan kedua ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, yaitu kumpulan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan sekarang kita masuk di dosa besar yang ke-16, yaitu persaksian palsu. Al-ashhad khilaful waqi', bersaksi untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan kejadian aslinya. Dalam bahasanya disebut dengan al-ashhad khilaful waqi', kesaksian palsu. Sebelum kita membaca dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, perlu kita ingatkan kembali mengapa kita harus mempelajari tentang Al-Kabair, mengapa kita harus tahu tentang dosa-dosa besar. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang mulia Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anisyarr makhafata an tudrikani. Dahulu para sahabat itu banyak bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan, sementara aku justru bertanya kepada beliau tentang keburukan. Jadi beliau berbeda dengan kebanyakan para sahabat yang lain yang bertanya tentang keutamaan amal, tentang kebaikan. Beliau justru bertanya tentang keburukan. Mengapa Huzaifah ibnul Yaman bertanya tentang keburukan? Karena beliau khawatir nanti keburukan itu akan menimpa diriku. Maka dengan mempelajarinya, maka beliau akan tahu bagaimana tentang dosa-dosa yang Allah larang. Demikian pula kita, jamaah sekalian. Kalau yang kita pelajari itu adalah kebaikan-kebaikan, maka kita tidak akan tahu nanti suatu saat kita akan terjerumus pada satu kesalahan, karena kita tidak pernah mempelajari tentang kesalahan tersebut. Maka perlu sekali untuk kita ingatkan kembali setiap kali kita membahas tentang kitab Al-Kabair, mengapa sih kita harus belajar tentang dosa-dosa besar. Sebagaimana dikatakan oleh para penyair, araftus syarr la lisyarr walakin litawaqihi. Aku mengetahui keburukan itu bukan untuk berbuat keburukan, akan tetapi aku agar terhindar dari keburukan tersebut. Wa man lam ya'rif syarr fin nasi yaqa'a fihi. Maka kalau manusia tidak mengetahui keburukan, suatu saat dia akan terjerumus pada keburukan tersebut. Kita tidak tahu bahwasanya kesaksian palsu itu membawa dampak buruk di dunia maupun di akhirat, maka kita akan terjatuh pada yang namanya kesaksian palsu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat yang ke-135. Allah menyeru orang-orang yang beriman,
ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin iyakun ghaniyan aw fakiran. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang benar dalam menegakkan keadilan, menjadi saksi-saksi karena Allah meskipun merugikan diri kalian sendiri atau merugikan ibu bapak kalian atau kerabat kalian. Allah menyeru orang-orang yang beriman untuk menegakkan keadilan walaupun keadilan itu ternyata pahit bagi keluarga kita. Ketika kesaksian kita justru memberatkan orang tua kita, ibu kita, ya, kerabat kita, maka Allah memerintahkan orang mukmin untuk terus dia menegakkan keadilan. Tidak boleh dia berdusta ketika ada di persidangan. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam ayat yang lain di Al-Maidah ayat yang ke-8, Allah menyeru pula orang-orang yang beriman dengan kalimat yang hampir mirip di ayat yang sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan karena Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjadi saksi yang adil. Berat jamaah sekalian, untuk menjadi saksi yang adil itu berat. Karena Allah pun juga memerintahkan kita untuk tidak menyembunyikan persaksian. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 283, wala taktumus syahadata wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Dan jangan kalian para saksi menyembunyikan persaksian kalian, harus jujur. Karena barang siapa menyembunyikannya, maka dia telah mendapatkan dosa di dalam hatinya. Ini dosa aja Mas ya. Jika disebutkan tentang dosa bagi suatu amal, maka amal tersebut termasuk dalam golongan al-kabair. Ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama tentang kaidah al-kabair, dosa-dosa besar, jika di sana ada hukuman, di sana ada ancaman, baik di dunia maupun di akhirat, maka perbuatan tersebut termasuk dosa-dosa besar. Kemudian disebutkan oleh Muhammad Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang persaksian palsu. Syahadatuz zur. Ya, syahadatuz zur itu makna lain dari persaksian palsu. Yang pertama, boleh jadi seorang hamba itu disebut bersaksi palsu, ya, jika dia bersaksi yang dia tahu bahwa persaksiannya itu berbeda atau tidak sesuai dengan perkara yang dia saksikan. Ya, dia tahu bahwasanya apa yang dia ucapkan di pengadilan, di depan qadhi, di depan hakim, itu berbeda dengan kejadian yang waqi'. Itu kasus yang pertama. Itu disebut dengan persaksian palsu. Dia menyebutkan tentang perkara-perkara yang ternyata itu berbeda dengan kejadian aslinya. Maka ini termasuk persaksian yang palsu. Yang kedua, boleh jadi seseorang bersaksi untuk sebuah persaksian yang dia tidak tahu apakah perkara yang dia saksikan ini sesuai apa tidak. Yang dia sampaikan ini boleh jadi berbeda, sehingga kemudian memberatkan si terdakwa atau meringankan terdakwa. Karena apa? Dia tidak tahu kejadian persisnya kayak apa. Cuma dia menyaksikan, dia menyebutkan ini dan itu, padahal dia tidak tahu persis kejadiannya. Maka ini termasuk persaksian palsu. Demikian juga jika yang ketiga, dia bersaksi yang dia tahu persaksiannya itu, ya, sifatnya tidak nyata, khayalan. Dia menceritakan bahwasanya dirinya dirampok, uangnya sekian ratus juta hilang, kemudian menceritakan kepada hakim bahwasanya dirinya dirampok, padahal tidak terjadi apa-apa, hanya khayalan semata. Maka ini termasuk persaksian palsu. Ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang ketiga-tiganya ini adalah bentuk dari persaksian palsu yang diancam hukumannya berat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Kemudian Imam Az-Zahabi membawakan dalil dalam kitab beliau di Al-Kabair. Yang pertama, dalilnya adalah Al-Furqan ayat 72.
Surah Al-Furqan ayat 72. Rangkaian dari ciri-ciri ibadur rahman. Di sana Allah sebutkan di dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi di poin yang pertama, walladzina la yashhaduna zur. Dan orang-orang ibadur rahman itu adalah orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yashhaduna zur, yaitu orang-orang beriman itu tidak memberikan persaksian palsu. Di sana ada 8 tafsiran dari para ulama yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala terkait dengan firman Allah, walladzina la yashhaduna zur. Ada 8 penafsiran yang ke-8-8-nya ini saling melengkapi dengan makna syahadatuz zur, persaksian palsu. Yang pertama disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, yang dimaksud dengan az-zur di ayat Al-Furqan 72 itu adalah as-sanam, berhala, ya, milik orang-orang musyrik. Jadi orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang tidak memberikan persaksiannya atau menyaksikan ikut andil dalam berhala-berhalanya orang musyrik. Ini pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua, makna dari az-zur itu adalah al-ghina. Apa al-ghina? Nyanyian. Jadi orang beriman itu adalah orang yang tidak menyaksikan nyanyian-nyanyian, tidak menikmati konser, nyanyian dan seterusnya. Itu cirinya ibadur rahman. Ini ditafsirkan oleh Mujahid rahimahullahu ta'ala. Mengapa kok al-ghina, nyanyian itu dimasukkan tafsir oleh Imam Mujahid rahimahullah? Karena ketika orang mendengarkan nyanyian, mendengarkan lantunan lagu, maka apa yang terjadi pada hatinya? Yang terjadi pada hatinya apa? Kalau lagunya melo misalnya, apa yang terjadi pada hatinya? Sedih. Padahal aslinya dia tidak sedih. Berarti apa? Hatinya tertipu. Maka makna az-zur, makna dari persaksian palsu, tidak hanya orang mengucapkan dusta ketika di persidangan. Boleh jadi dia mendengarkan sesuatu yang menipu hatinya. Hatinya saat itu sedang tidak sedih-sedih amat. Ketika mendengarkan suatu lantunan lirik lagu yang mengena di hatinya, kemudian apa? Berubah hatinya. Ini berarti tertipu kan hatinya. Maka benar kata Imam Mujahid rahimahullah, makna dari az-zur itu bisa bermakna ghina, yaitu nyanyian yang melenakan hati seorang hamba. Ya. Kalau orang sudah terkena sering dengarkan musik plus liriknya, sealbum lagi dia hafal, itu biasanya terngiang-ngiangnya lama habisnya aja Mas. Di hati itu lewat telinga ini lama hilangnya. Maka kata para alim ulama, untuk menghentikan kebiasaan musik, dengarkan lantunan lagu, lawan dengan apa? Tilawah Quran. Lawan dengan itu. Maka insya Allah akan hilang. Ya, kita sudah pernah mengalami masa-masa dahulu ya. Itu saya pernah ceritakan di sini kalau nggak salah. Pernah di suatu ketika sedang belanja di sebuah mall sama keluarga gitu ya. Kita dengar satu lirik saja, nggak sampai habis satu album. Itu terngiangnya di telinga 3 hari ya Mas ya. Karena saya hafal lagunya soalnya. Itu zaman dulu ya. Jangan ditiru. Contoh saja bagaimana efek dari lantunan ghina itu melenakan hati gitu loh. Padahal kita sudah lawan dengan zikir itu, tapi ya qadarullah kemudian efek yang dahulu itu ternyata kemudian terulang gitu loh. Itu 3 hari aja Mas. Saya rasakan pada hari keempat baru kemudian hilang sama sekali. Sudah saya dengan istighfar, baca Al-Quran dan seterusnya, ternyata lirik itu masih masuk lagi di telinga. Loh, itu yang sudah saya tinggalkan sekian puluh tahun yang lalu, itu terdengar. Loh, bagaimana dengan orang yang setiap hari dia dengarkan seperti itu? Maka efek dari apa? Lantunan tilawah Quran gak akan ngefek pada hatinya. Gak akan ngefek ya Mas. Nah, maka tinggalkan. Ya, itu salah satu tafsiran dari Mujahid rahimahullah ta'ala. Yang ketiga, makna dari az-zur sebagaimana dikatakan oleh Ad-Dhahhak rahimahullah adalah asyirik.
Sehingga maknanya orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang tidak menghadiri perbuatan acara-acara kesyirikan. Yang keempat, makna az-zur kata Ikrimah rahimahullah adalah permainan-permainan yang melenakan di masa jahiliyah. Orang beriman itu tidak bermain-main yang sia-sia. Ya, permainan-permainan di masa jahiliyah itu kata Ikrimah rahimahullah termasuk dari makna az-zur. Yang kelima, Qatadah rahimahullah taala menyebutkan makna az-zur itu adalah dusta, sebagaimana yang sedang kita fahami. Yang keenam, Ali bin Abu Talha rahimahullah taala menyebutkan az-zur itu maknanya persaksian palsu. Dan yang ketujuh, makna dari az-zur yang disebutkan oleh Ar-Rabi' bin Anas rahimahullah taala maknanya adalah a'yadul musyrikin, perayaan orang-orang musyrik. Ya, perayaan orang-orang musyrik, maka seorang mukmin itu tidak boleh menghadirinya. Tidak boleh terlibat, tidak boleh ikut ya, berkecimpung, berkontribusi untuk perayaan-perayaan orang-orang musyrik. Ini makna yang disebutkan oleh Ar-Rabi' bin Anas rahimahullah ta'ala. Dan yang terakhir, yang ke-8, az-zur itu maknanya adalah majalisul batil, yaitu majelis-majelis yang batil. Majelis-majelis yang di sana ya diucapkan hal-hal yang tidak pantas, perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat, itu termasuk majelis-majelis az-zur. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari 8 tafsiran para ulama yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah tadi itu, orang yang beriman itu satu, yaitu tidak menghadiri perbuatan-perbuatan syirik dan berhalanya orang-orang musyrik. Yang kedua, seorang hamba yang beriman itu tidak menghadiri perayaan orang-orang musyrik non-muslim. Ya, acara-acara yang di sana banyak mengumbar aurat, mengumbar berbagai macam hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat oleh orang-orang yang beriman. Ya, di Februari ini ada enggak? Di bulan ini ada enggak? Ada apa enggak? Yang bilang enggak ada berarti orang sudah zaman old. Yang bilang ada berarti orang anak-anak milenial itu. Di bulan ini jemaah sekalian, itu Masya Allah ya. Kita sangat mengelus dada ya, bagaimana perilaku orang-orang yang tidak beriman itu kemudian ikut merayakannya. Saling berbagi makanan, berbagi kue dan seterusnya. Ya, kue-kuenya khusus lagi. Pakai warna-warna khusus pula. Nah, ini tidak boleh, orang mukmin tidak boleh ikut merayakan yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, maknanya adalah kesimpulannya, orang beriman itu tidak menghadiri perbuatan-perbuatan majelis maksiat. Kalau di majelis itu ada dusta, ada ghibah, menggunjing sesama saudaranya, maka tidak boleh dihadiri. Ini termasuk makna az-zur, ya, makna az-zur. Dan yang kelima, yang terakhir, orang yang beriman itu tidak menghadiri ya acara-acara yang sia-sia, sebagaimana dikatakan oleh Mujahid rahimahullah, yaitu apa? Konser, kemudian apa lagi? Ya, yang semisalnya dah. Ya, yang semisalnya. Waliyadzubillah, kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menggelincirkan kita untuk menghadiri itu, ya, banyak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang beriman jamaah sekalian, itu tidak hanya mempersaksikan la yashhaduna az-zur, tapi juga la yahdurun, tidak mendatangi, tidak menghadiri, tidak mengucapkannya. Jadi tidak hanya sekedar dia menghindar, tapi tidak terjun untuk melakukan perbuatan tadi, yaitu dusta, ya, dan berbagai macam tafsiran dari az-zur yang disebutkan oleh para ulama tadi. Ini menunjukkan bagusnya sifat orang-orang mukmin. Jadi dia tidak hanya menghindar, tapi juga tidak melakukannya, tidak datang pula. Sehingga secara kesimpulan umum, orang beriman itu jamaah sekalian tidak melakukan hal yang sia-sia. Setiap hidupnya, setiap waktunya adalah waktu yang manfaat.
Setiap umurnya, setiap detik, menit, jam, hari-harinya adalah hari-hari yang penuh dengan keberkahan. Karena tidak ada hari-harinya orang mukmin itu sia-sia. Tidak ada waktunya orang mukmin itu sia-sia. Semuanya bermanfaat. Maka di antara orang-orang yang diberi keberkahan lewat umurnya adalah orang yang bisa menggunakan umurnya untuk hal-hal yang manfaat. Siapa orang yang paling berkah umurnya? Siapa? Ya? Bermanfaat. Kalau bisa nunjuk orangnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia paling berkah umurnya. Sampai Allah kemudian bersumpah dengan umur nabinya. La'amruka di surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ayat 72. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari sisi umur beliau itu semuanya manfaat, semuanya berkah. Karena ada orang-orang yang Allah lewatkan berkahnya itu bukan dari harta, bukan dari istri, bukan dari anak, bisa jadi dari umurnya saja. Umurnya itu sudah berkah. Karena setiap menit yang dia lalui isinya ketaatan-ketaatan semua, enggak ada yang sia-sia. Lihat di Al-Hijr ayat 72, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka itu ada dalam terombang-ambing kesesatan. Lihat, Allah bersumpah dengan umur nabinya. Kalau Allah bersumpah dengan sesuatu, pasti sesuatu itu memiliki hal yang khusus, sesuatu yang perlu untuk diperhatikan. Lihat Allah berfirman apa? Wadduha, demi waktu duha. Perhatikan waktu duha. Wal asr, demi waktu asar, demi masa. Perhatikan waktumu. Itu maknanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur nabinya sallallahu alaihi wasallam, berarti umur nabi itu ada sesuatu yang harus kita pelajari, yang harus kita ambil faedahnya. Umur beliau itu berkah. Lihat apa yang tidak ada pada keberkahan umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Candanya Nabi saja dengan para istri itu berkah. Candanya Nabi dengan para sahabat, dengan anak-anak beliau itu semuanya berkah. Karena canda beliau tidak ada azur, tidak ada dusta. Sementara sebagian kita kalau bercanda itu ada dusta-dustanya supaya tertawa orang lain. Maka ini tidak diperbolehkan. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berikan ya kelebihan keberkahan dari sisi umurnya. Oh iya Ustadz, itu kan Nabi yang maksum, terhindar dari dosa besar. Nah terus kita kalau nyontoh kan susah. Baik, kita cari yang levelnya di bawah Nabi. Siapa? Secara umum, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Bakar, iya, sejak awal beliau telah memeluk Islam. Ya. Tapi lihat ada seorang sahabat yang umurnya itu pendek. Tidak panjang. Hanya rentang 7-8 tahun sejak beliau masuk Islam kemudian meninggal dunia dalam satu peperangan. Cuma 7-8 tahun rentang waktunya. Lihat apa yang sahabat ini lakukan hingga kemudian umur 7-8 tahun dalam Islam itu berkah. Ketika meninggalnya sahabat ini di Sahih Bukhari nomor 383, Allah Nabi menyebutkan ihtazza arsur rahman. Arsnya Allah itu bergoncang. Arsnya Allah itu bergetar. Yang tidaklah bergetar, berguncang arsnya Allah kecuali dengan sebab meninggalnya seorang sahabat ini. Tahu sahabatnya namanya? Siapa? Sa'ad siapa? Sa'ad itu banyak soalnya namanya. Sa'ad bin Abi Waqqas atau Sa'ad bin Mu'adz atau Sa'ad bin Sa'id. Nama sahabat itu mirip-mirip ya Mas. Maka dikasih bin. Nah, kalau kita namanya ya beda-beda soalnya. Apalagi namanya 4 suku kata. Anak milenial itu namanya wangel-angel, hurufnya mati-mati kabeh. Kalau buat paspor enak. Jadi zaman sahabat dulu harus ngasih sampai kakeknya. Bin karena harus 4 toh. Iya. Alhamdulillah dulu enggak ada paspor soalnya. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu an. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ihtazza arsur rahmani li mauti Sa'ad bin Mu'adz.
Arsy-Nya Allah itu berguncang, bergetar dengan sebab meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Umurnya masuk Islam, usianya, waktunya itu cuma 7-8 tahun ya Mas. Lihat bagaimana Allah memberikan keberkahan lewat usia yang cuma 7-8 tahun. Kita sudah berapa tahun memeluk Islam? Puluhan tahun. Apa yang sudah kita jadikan berkah dari sisi umur? Ya kita yang bisa jawab. Maka jadikan umur kita ini menjadi umur yang berkah. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, mereka gunakan waktu mereka, usia mereka untuk kebaikan-kebaikan, tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak manfaat. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Yang kedua, Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan dalil di surah Al-Hajj ayat yang ke-30. Surah Al-Hajj ayat yang ke-30. Allah berfirman, "Fajtanibur rijza minal asani wajtanibu qaulaz zur." Maka jauhilah oleh kalian berhala-berhala yang najis dan jauhilah perkataan-perkataan yang dusta. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perkataan dusta, persaksian palsu itu dengan berhala-berhala. Ini untuk menunjukkan bahwasanya dusta itu adalah perkara yang besar. Karena Allah menggandengkan dengan asyirik. Allah menggandengkan dengan berhala-berhalanya orang musyrik. Maka di sana berarti apa? Ini termasuk dosa besar. Kalau Allah gandengkan berhala-berhala yang najis itu dengan perkara-perkara menjauhi perkataan dusta, yaitu persaksian palsu. Ini dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya beliau katakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di Mustadraknya, "La tazulu qadama syahidiz zur yaumal qiyamati hatta tajibalahun nar." Tidak akan bergeser kedua kaki orang yang memberikan persaksian palsu pada hari kiamat sampai dia dipastikan neraka tempatnya. Jadi orang yang memberikan persaksian palsu itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka nanti di hari kiamat itu dipastikan dirinya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kakinya bergeser untuk ditanya tentang 4 hal atau hal-hal yang lain. Tapi kata para alim ulama, pentahqiq hadis, pentakhrij hadis ini dhaif. Ya, hadis ini dhaif. Tapi maknanya benar. Ya, orang yang memberikan persaksian palsu itu ya diancam oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma redaksi hadis ini dihukumi hadis dhaif. Ini harus kita sampaikan, dan ini biasa di kalangan Ahlussunnah, dhaif, sahih itu biasa. Cuma kadang ada sebagian orang yang baperan soalnya kena dhaif itu baper. Sidik-sidik dhaif, sidik-sidik dhaif. Oh, kalau kerjaan dia hadis kok dhaif. Lah apa fungsinya para ulama pentahqiq, pentahrid itu berkelana, rihlah cari hadis untuk memisahkan antara yang sahih dengan yang dhaif? Apa manfaatnya mereka kemudian? Ilmu mereka, waktu mereka digunakan untuk mencari hadis-hadis, dipisahkan yang sahih mana yang dhaif. Imam Bukhari ketika menghafal hadis yang dhaif itu, kata sebagian ulama, lebih banyak daripada hadis yang sahih. Untuk menunjukkan kesungguhan beliau ketika menyusun kitab Sahih Bukhari, itu hadis yang dhaif yang dibisahkan beliau itu lebih banyak. Dan beliau hafal. Lah apa gunanya kemudian para ulama kemudian memisahkan yang dhaif mana yang sahih, kemudian sebagian orang baperan ketika dikatakan dhaif hadisnya, beramal dengan yang dhaif, sidik-sidik dhaif. Ya, sebagian orang, yang tidak semuanya. Nah, Imam Az-Zahabi mengatakan, jamaah sekalian, orang yang bersaksi palsu itu melakukan 4 dosa besar. Di kitab ini beliau mengatakan, orang yang melakukan persaksian palsu itu terancam dengan 4 dosa besar sekaligus. Jadi tidak hanya dia itu bersaksi palsu ternyata yes dosane mek iku tok, enggak, ternyata ada 4 dosa besar yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Yang pertama, dia membuat dusta, kata beliau. Dalilnya, al-mu'min
ayat 28. Innallaha la yahdi man huwa musyrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Ini untuk menunjukkan bahwasanya ya, membuat dusta itu termasuk dosa besar. Karena Allah tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk pada orang yang berbuat dusta dan melampaui batas dalam beragama. Ya, melampaui batas dalam makan, minum, bercakap dan seterusnya. Ya, israf itu tidak hanya dalam perkara-perkara hulu agama fiddin, tapi bisa pada perkara-perkara yang sifatnya adat, kebiasaan. Israf dalam makan, israf dalam minum, berlebih-lebihan dalam makan dan minum. Ya, kadarnya dia mungkin hanya piring kecil, tapi kemudian dia berlebih-lebihan makan satu piring penuh kemudian tidak dihabiskan. Sering kita jumpai di beberapa acara-acara orang makan kemudian tidak dihabiskan. Sering kita lihat ditaruh di bawah kursi. Lah kalau memang tidak mampu perutnya menampung isi makanan itu, kenapa tidak dia ambil seperlunya saja untuk kemudian dia icipi menu yang lain? Ini tidak, jemaah sekalian, masih ada sisa. Ya, kita miris kadang melihat seperti itu. Sementara orang-orang lain mengais-ngais makanan di tempat-tempat sampah untuk mencari makanan. Kita yang diberi kemudian makan kemudian kita buang sia-sia. Ya, ujung-ujungnya dibuang di tempat sampah. Kadang kita masaknya berlebihan, kemudian masuk lemari kulkas 3-4 hari buang. Karena basi, rasanya sudah tidak enak. Ya, biasanya kalau bulan Ramadan ini. Ibu-ibu di sono, bukan di sini. Itu masaknya menunya itu enggak satu menu ya Mas sekalian, beberapa menu. Ditambah lagi kalau nanti dapat takjilan dari masjid, dapat kiriman dari saudara-saudara, dari kerabat, kemudian makannya kemudian terbuang. Nanti. Besok lagi buat sahur sudah enggak enak. Nah, ini enggak boleh. Israf dalam makanan itu tidak boleh. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kebiasaan beliau setiap kali beliau itu habis sholat subuh, beliau sholat Isra sampai kemudian matahari terbit, kemudian beliau datangi para istri, tanya keperluannya apa dan seterusnya. Sampai di rumah Aisyah radhiyallahu anha, maka kemudian Nabi bertanya, "Ya Aisyah, adakah makanan hari ini?" Adakah makanan hari ini? Maka Aisyah mengatakan, "Tidak ada ya Rasulullah, yang ada hanya air." Di tempat istri yang lain pun juga demikian. Maka Nabi mengatakan, "Baiklah kalau begitu aku hari ini berpuasa." Jadi Nabi ketika tidak menjumpai makanan hanya air saja, maka beliau berpuasa hari itu. Puasa sunnah kan boleh sebelum matahari sudah tergelincir. Kemudian ketika setengah hari beliau balik lagi ke rumah Aisyah, kemudian Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ini tadi ada kiriman dari tetangga, dari sahabat. Ya, roti kemudian diberi kuah apa namanya itu. Makanan enak zaman itu. Maka kemudian Nabi mengatakan apa? "Oh, kalau begitu saya makan." Lihat jamaah sekalian, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sederhananya perkara makan. Beliau tidak ada makanan, beliau berpuasa. Ada makanan, beliau dahar, beliau makan. Dan termasuk mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Soal makanan, beliau tidak pernah mencela makanan sedikit pun. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mencela makanan qattun sekalipun dalam hidup beliau. Lah kita sedikit-sedikit kasinan, sedikit-sedikit overcook, kayak juri master chef gitu ya. Terlalu lembut, terlalu kasar, terlalu lembek. Itu sering terucap dari lisan kita. Nabi itu tidak pernah sedikit pun mencela makanan, jemaah. Apa yang dikatakan Abu Hurairah? Kalau beliau berselera, beliau santap. Kalau beliau enggak berselera, beliau letakkan, beliau tinggalkan. Tidak pernah keluar sedikit pun kata-kata ini enggak enak, ini nek, ini enggak pernah sama sekali. Ini mukjizat kata para alim ulama. Tidak ada manusia yang tidak pernah mencela makanan. Kecuali kita mungkin dijadikan juri gitu ya. Atau dimintai pendapat. Ini enak enggak? Ah, baru kita ngasih pendapat. Kalau tidak, ya makan saja ya Mas. Jangan suka mencela makanan. Ya. Pernah suatu ketika Khalid bin Walid radhiyallahu an menyuguhkan daging dop yang dipanggang. Daging dop dipanggang. Tahu dop ya? Ya. Bentuknya ginuk-ginuk gitu ya. Sebagian orang
mengkonversikan dengan biawak. Padahal beda. Biawak dengan dhab itu beda. Kalau biawak makanannya apa? Mangsanya apa? Binatang yang lain, ayam, ya, dan seterusnya. Kalau dhab itu makannya buah-buahan. Ya. Sebagian orang nyebutnya dengan kadrun, kadal gurun. Itu dhab itu. Itu dimakan boleh dan itu halal karena dia tidak memangsa binatang yang lain. Dia makanannya buah-buahan, daun dan seterusnya. Nabi disuguhkan makanan itu dipanggang. Nabi melihat, diam saja, enggak disentuh sama sekali. Khalid bertanya, "Ya Rasulullah, apakah dhab ini haram?" Karena apa? Melihat Nabi enggak nyentuh gitu loh. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Enggak haram, tapi di kampungku dhab itu bukan makanan kebiasaan kami. Sehingga saya tidak berselera. Lihat, Nabi tidak mengatakan, "Wih, gila nih." Enggak. Makanan opo iki ya? Enggak keluar, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini spontan kita. Opo iki? Nah, lihat. Maka sampai kemudian di dunia kuliner itu ada ilmu soal plating. Bagaimana menyajikan makanan bentuknya padahal mek ngono-ngono tok ae. Di plating gini, dikasih ini, padahal ya isinya mek gitu tok, ya Mas sekalian. Coba antum kalau di hotel, makanan itu yang serupa di tempat kita itu harganya cuma seberapa? Ketika masuk di hotel, di plating kayak gitu disajikan, enggak kenyang antum. Yakin enggak kenyang? Enak makan yang 15 ribuan yang di warung-warung pinggir itu. Lihat bagaimana manusia soal makanan itu kadang israf, berlebih-lebihan. Ya, ini yang tidak diperbolehkan. Nah, lanjut. Imam Az-Zahabi membawakan dalil di dosa yang pertama ini, yaitu membuat dusta. Sebuah hadis, yudba'u al-mu'min ala kulli syai'in laisal khiyanata wal kazib. Seorang mukmin itu diciptakan oleh Allah, itu kecenderungannya punya tabiat itu tidak berkhianat dan tidak berdusta. Lihat jamaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin itu tabiatnya Allah ciptakan tidak ada dalam dirinya itu sifat khianat dan tabiat dusta, itu tidak ada. Sehingga seorang mukmin itu tidak boleh berkhianat, tidak boleh berdusta. Mengkhianati temannya dalam soal mungkin perjanjian dagang, perjanjian ucapan dan seterusnya. Ini seorang mukmin jauh dari sifat khianat. Maka perhatikan jemaah sekalian, jangan jadi orang yang suka berkhianat, menyalahi janji, ya, bergeser dari apa yang sudah kita tetapkan. Banyak kisah-kisah tentang bagaimana para saudara-saudara kita yang sudah notabene sudah ngaji sono sini ternyata masih berkhianat dengan teman-temannya. Khianat soal janji, amanah, pekerjaan, apalagi soal masalah hutang piutang. Ini bahaya besar jemaah sekalian. Soal khianat masalah hutang piutang, hati-hati. Kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala oleh hamba-hambanya nanti yang berkhianat, yang kita khianati soal hutang piutang. Ya, jangan pernah sepelekan soal hutang piutang. Ya, bahaya. Nah, yang kedua, orang yang suka syahadatul zur, kesaksian palsu ini, kata Imam Az-Zahabi, punya dosa apa yang kedua? Dia menzolimi orang yang dilawannya ketika ada di persidangan dengan saksi palsunya. Kalau orang bersaksi palsu ini ya, di persidangan, itu kemudian dia dusta kan? Nah, dia melawan orang yang dia jadikan terdakwanya. Dia ucapkan A padahal kejadiannya oleh terdakwanya B. Nah, berarti dia apa? Menzolimi saudaranya. Boleh jadi dia mengambil hartanya, kehormatannya, bahkan nyawanya. Pak Hakim, saya menyaksikan sendiri si fulan ini nusuk orang ini. Ya, nusuk si B yang menjadi korban. Saya bersaksi betul, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Pisaunya berwarna ini, tajam dan seterusnya. Padahal tidak sama sekali. Bukankah dia mendolimi kehormatannya orang lain? Bukankah dia mendolimi kemudian hak nyawanya orang lain? Dengan sebab kemudian persaksian palsunya, terdakwa ini kemudian dihukum mati oleh hakim dengan sebab persaksian kita. Berarti dolim kan? Dolim. Pak Hakim, saya menyatakan bahwasanya dia mengambil hartanya si fulan.
Padahal tidak sama sekali. Kemudian hartanya dia diambil, diberikan pada orang yang diberikan persaksian palsunya. Bukankah dia mendolimi hartanya orang lain? Dolim, ya mas. Maka orang yang bersaksi palsu itu terkena satu, dosa dusta. Yang kedua, dosa zolim harta, kehormatan, nyawanya orang lain. Maka di dalam syariat kita, jemaah sekalian, ada yang dikenal dengan namanya maqasid syariah. Maqasid syariah, yaitu apa? Tujuan besar dari penerapan syariat hukum-hukum Islam itu di tengah-tengah masyarakat yang manfaatnya untuk masyarakat itu sendiri. Namanya maqasid syariah. Maqasid syariah itu ada dua. Maqasid yang sifatnya am, umum, atau maqasid yang sifatnya khas, khusus. Apa yang dimaksud dengan maqasid am, tujuan umum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi setiap makhluk. Setiap makhluk, semuanya. Tidak hanya orang mukmin. Syariat ini Allah turunkan untuk memberi kemaslahatan bagi setiap makhluk. Bukan hanya orang mukmin. Siapa saja yang mengikuti syariat Islam, maka ada maslahat. Tidak hanya manusianya, bahkan alamnya pun Allah berikan kemaslahatan. Zuharul fasada fil bari wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan dengan sebab tangan manusia itu berbuat ulah. Nebang pohon sembarangan, banjir bandang dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Itu semua apa? Tidak kemaslahatan untuk alam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat dalam satu peperangan, seorang sahabat main-main dengan anaknya burung di sarangnya, diambil. Kemudian Nabi marah. Bagaimana kalau induknya itu kemudian mencari anaknya? Lihat, Nabi memberikan kemaslahatan lewat syariat Islam itu untuk menjaga alam. Nah, sementara kita kadang merusak alam. Buang sampah sembarangan. Ya, kita cabuti tanaman-tanaman yang bermanfaat. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berperang, apa perintah Nabi pada panglima perangnya? Jangan engkau tebang pohon-pohon kurma yang masih aktif. Lihat, di negeri yang ketika itu sedang perang, Nabi tetap menginstruksikan pohon kurma yang aktif, yang berbuah dan seterusnya tidak perlu ditebang. Lihat bagaimana maslahatnya Islam untuk alam semesta, apalagi untuk manusianya sendiri, gitu. Yang kedua yang disebut dengan maqasid khas. Maqasid tujuan maslahat yang secara sekupnya umum, khusus. Boleh jadi dari segi perekonomian, dari segi keluarga, ya, dari segi kenegaraan, maka ini secara khusus. Maka di dalam maqasid khas ini ada yang disebut dengan ad-daruriyatul al-khams. Apa itu ad-daruriyatul al-khams? Yaitu kebutuhan mendasar manusia yang jumlahnya 5. Itu yang disebut dengan ad-daruriyatul al-khams yang dijaga oleh syariat kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat ini adalah untuk menjaga 5 hal ini. Ini karena 5 hal ini adalah kebutuhan dasar manusia agar dia bisa hidup, agar dia bisa beribadah, bermuamalah dan seterusnya. Kalau 5 ini tidak dijaga, hancur manusia. Apa saja itu? 1, yaitu yang disebut dengan hifzuddin. Allah menjaga agama. Maka seorang hamba tidak boleh murtad. Seorang hamba harus dia fitrah, menjaga agamanya agar dia tidak keluar dari agama yang fitrah. Pernak-pernik dari hifzuddin itu apa? Thalabul ilm. Belajar, menuntut ilmu, itu bagian dari menjaga agamanya. Maka kalau orang-orang itu agamanya lurus, terjaga, maka dia bisa beribadah dengan tenang pada Allah Subhanahu wa taala. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hifdzul aql. Menjaga akal. Akal kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak rusak, agar bisa memahami kalam Allah, agar bisa memahami hadis-hadis nabinya, kemudian dia beramal. Bagaimana kalau seorang hamba akalnya rusak? Dengan apa dirusak? Khamr, ekstasi, zat-zat psikotropika, itu ngerusak akal. Maka maqasid syariah itu diturunkan untuk apa? Jaga akal kita, agar tidak rusak. Bagaimana seorang hamba bisa memahami Al-Quran, memahami sunnah, kemudian akalnya rusak? Maka dilarang sholat dalam kondisi mabuk. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian dekati sholat ketika kalian mabuk. Akalnya tidak sehat soalnya. Bagaimana dia bisa membaca Al-Quran,
Baca doa ketika akalnya sedang fly. Termasuk juga turunan-turunan dari khamr, zat-zat psikotropika. Ya, yang banyak sekarang menyerang generasi muda kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, yaitu menjaga keturunan. Hifdzul nasab, menjaga keturunan. Bagaimana syariat menjaga keturunan? Apa yang dijaga? Apa pirantinya? Jangan zina, nikah, ya, menjaga keturunan. Itu bentuk dari menjaga keturunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hifdzul mal, menjaga harta. Seorang hamba diwajibkan untuk berkarya, untuk mencari nafkah yang halal, untuk bisa menghidupi keluarganya. Kemudian dia tidak boleh mendolimi harta orang lain, mengambil harta yang bukan haknya. Nah, ini termasuk tadi. Orang yang suka saksi palsu itu mengambil harta orang lain dengan tanpa hak. Berarti dia tidak menjaga apa? Hifdzul malnya orang lain. Kemudian apa yang kelima, yang terakhir? Hifdzun nafas, menjaga jiwa. Nyawa seorang hamba itu dijaga benar oleh agama Islam. Tidak boleh dilukai, tidak boleh disakiti, tidak boleh dibunuh dan seterusnya tanpa hak. Nah, kalau orang bersaksi palsu, Pak Hakim, saya tahu dia membunuh orang. Hukuman membunuh, hukum mati. Nah, berarti dia mengambil mengambil nyawa orang lain tanpa hak. Zalim dia aja, Mas. Ini yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah taala, ya, terkait dengan dosa yang kedua dari orang yang bersumpah palsu. Yang ketiga, orang yang bersumpah palsu itu menzalimi orang dengan kesaksiannya, kemudian mendatangkan harta yang haram untuk orang lain. Berarti apa? Dia mendapatkan harta, orang yang dia bantu itu mendapatkan harta haram. Kalau dia bersaksi, kemudian dia menangkan orang yang menggugat misalnya, ya, si A, dia bantu persaksiannya, bahwasanya B ngambil hartanya si A, padahal tidak sama sekali. Kemudian hartanya B diambil, diberikan pada si A. Bukankah si A mendapatkan harta haram? Harta haram. Karena dia dapatkan dari si B lewat persaksian kita yang palsu. Berarti kita zalim. Jadi bukan hanya dusta palsu, saksi palsu cuma dusta tok aja, Mas. Ternyata efeknya itu berantai. Ya, dolimi hartanya orang, ya, mendolimi hartanya saudaranya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Man qadaitu lahu min malin akhihi fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu qit'atan min nar." Barang siapa yang saya putuskan menang dalam perkara, datang dua orang misalnya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menyebutkan tentang perkara-perkara, ya, perkara-perkara yang kemudian menurut pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu si A menang, ya. Kemudian ternyata si A ini ternyata salah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa hak jangan diambil hartanya ini. Maka jangan kalian mengambilnya, karena sesungguhnya, ya, berarti saya memberikan sepenggal azab dari neraka untuknya. Nabi itu kan menghukumi zahirnya. Kalau orang berperkara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menghukumi si A berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan, ternyata faktanya palsu. Kemudian dia mendapatkan harta dari sebab persaksian palsu seorang yang lain, maka bukankah kemudian orang ini mengambil harta yang bukan hak? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah mengambil sepenggal dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat jamaah sekalian bagaimana dosanya mendolimi harta. Yang keempat, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi apa dosanya orang yang bersaksi palsu? Dosanya adalah dia membolehkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah untuk dilanggar. Dosanya adalah dia membolehkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Berarti menghalalkan apa yang Allah haramkan. Itu termasuk dosa. Dengan sebab kesaksian palsu kita, yang haram jadi halal,
Yang boleh jadi tidak boleh, yang nggak boleh jadi boleh. Ini yang tidak diperbolehkan dan termasuk termasuk dosa besarnya orang yang bersaksi palsu. Nabi menyebutkan apa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kullul muslim alal muslim haramun. Muslim satu dengan muslim yang lain itu haram, terjaga dari apa? Maluhu wa damuhu wa irduhu. Haram hartanya, haram darahnya, haram kehormatannya. Muslim satu yang muslim yang lain tidak boleh dilanggar hartanya, kehormatannya, nyawanya. Tidak boleh. Haram. Ya. Maka ini termasuk kezaliman, menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allah mengharamkan darahnya seorang mukmin, kemudian dia halalkan. Allah haramkan hartanya untuk diambil tanpa hak, dia halalkan dengan sebab dia bersaksi palsu. Hakim itu jemaah sekalian, itu kan melihat sesuai dengan fakta. Sesuai dengan fakta. Maka kalau ada orang berperkara di depan hakim, itu hakim itu tidak boleh punya tendensi, dia harus netral. Maka seorang hakim tidak boleh punya interest pribadi dengan orang yang sedang berperkara. Nanti insya Allah dibahas di poin hadis ke-19, dosa besar ke-19 insya Allah ta'ala, tentang masalah hakim, pejabat negara dan seterusnya, insya Allah ta'ala. Nah, yang terakhir Imam Az-Zahabi membawakan dalil di Bukhari Muslim, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa-dosa yang besar? Nabi menyebutkan yang pertama al-isyraku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga, wa qauluz zur, berkata dusta. Ala wa syahadatuz zur, dan ketahuilah bahwasanya memberikan persaksian palsu. Jadi ada dosa-dosa besar yang Nabi sebutkan berurutan: syirik, durhaka pada orang tua, kemudian dusta, termasuk juga persaksian palsu. Nabi gandengkan dengan kesyirikan. Ini menunjukkan besarnya dosa melakukan kesaksian palsu. Fama zala yukarriha hatta kulna laitahu sakata. Nabi terus ulang-ulang kalimat tadi. Dosa besar itu termasuk adalah memberikan persaksian palsu. Nabi ulang-ulang. Nabi awalnya duduk, bersandar, kemudian Nabi berdiri, duduk tegak gini, kemudian Nabi ulang-ulang kalimat tadi. Sampai-sampai sahabat mengatakan, andai Nabi diem. Nabi ulang-ulang terus kalimat tadi. Ini menunjukkan persaksian palsu itu perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Maka benar-benar harus kita jaga, benar-benar harus kita perhatikan. Maka kalau misalnya kita diminta jadi saksi, mending tidak usah lah. Karena jadi saksi itu bukan perkara ringan, perkara berat. Apalagi kalau saksinya itu saksi pesanan. Ya, kamu nanti bilang gini, skenario-nya kayak gini. Orang kalau sudah berdusta sekali, jemaah sekalian, itu akan membuat dusta yang kedua, 3, 4, 5 dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menutupi dusta yang pertama. Karena kalau dia tidak berdusta pada yang kedua dan seterusnya, berarti dusta pertamanya akan terbuka. Oh, berarti mbujui awakmu. Maka untuk menutupi dusta yang pertama, dia berdusta untuk yang kedua dan seterusnya. Maka kalau bisa, enggak usah jadi saksi lah. Pak, sampean jadi saksiku ya? Enggak usah, kecuali saksi nikah. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita bahas di dosa besar yang ke-16. Semoga menjadi tambahan ilmu yang faedah fid dunya wal akhirah, dan semoga Allah kumpulkan kita di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.